إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang mempertemukan kita pada kajian pagi ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan iman yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menerangi jalan menuju akhirat, dan kita semangat di dalam memperbanyak kebaikan dan amal-amal yang disukai dan dicintai oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kemudian kita sambungkan pula salat kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meniti jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fid din, hafizakumullah. Pagi ini kita akan membahas tauhid di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana pada pertemuan pagi kemarin kita sudah sebutkan tema keutamaan dan fadilah tauhid yang Allah paparkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang Allah sebutkan bahwa di antara keutamaan tauhid itu menjadi tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa tauhid merupakan risalah asas yang disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada kaumnya. Kemudian tauhid ini juga menjadi dasar yang kuat bagi agama Islam ini. Bahkan Allah menjamin tidak akan menerima agama selain dari agama Islam ini. Bahkan siapa yang mencari agama selain Islam, maka sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid juga merupakan syarat diterimanya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal kita ini diterima Allah, maka syarat mutlak utama dari amal tersebut adalah harus memurnikan akidah kita kepada Allah Azza wa Jalla dan mentauhidkan Allah dengan mengikhlaskan amal tersebut kepadanya. Dan ancaman buruk bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin di hari kiamat kelak, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, mereka mengira itu akan bermanfaat. Namun sesungguhnya itu adalah amal yang tidak bernilai di sisi Allah pada hari kiamat kelak, wal iyadu billah. Kemudian tauhid ini juga menjadi kata kunci, menjadi sebab utama kita akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, dan menjadi sebab pula kita akan dijauhkan dari neraka Allah Azza wa Jalla. Maka dengan memurnikan akidah kita kepada Allah, kita akan menuju surganya dan akan kita
menjauhi neraka Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan akidah yang kita fahami, akidah yang benar berdasarkan pemahaman salafil ummah yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lengkapkan beberapa dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa tauhid adalah menjadi salah satu sebab kita mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa ketika nanti di hari kiamat kelak orang datang kepada Allah dengan dosa yang begitu banyak, dosa yang bertumpuk-tumpuk, bahkan Nabi sebutkan di dalam hadis kursi itu seperti bumi atau sepenuh bumi ini. Kemudian kita datang kepada Allah Azza wa Jalla tidak mensyirikkannya dengan satu apapun, maka Allah akan datang kepadanya dengan ampunan sebesar bumi pula. Namun syaratnya adalah satu, la tusyrik bi syai'ah. Jangan engkau datang kepada Allah dalam keadaan mensyirikkannya dengan satu apapun. Kemudian bahwa tauhid juga menjadi kunci bagi kita untuk mendapatkan surga Allah. Man mata yusyrik billahi syai'a dakhala an-nar wa man lam yusyrik billahi syai'an dakhala jannah. Kita akan dijamin surga oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah." Disebutkan keutamaan tauhid di dalam zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi ucapan yang paling baik yang sering kita harus biasakan di dalam kehidupan kita adalah mengucapkan la ilaha illallah. Di sini ada mengandung makna tauhid, mengandung kekuatan keimanan di dalam lafaz-lafaz tersebut. Maka dan sebaik-baik doa yang kita ucapkan kepada Allah adalah alhamdulillah. Pujian yang luar biasa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hal yang menarik dalam zikir ini kaum muslimin kaum muslimat. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini atau zikir ini ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi ujian yang berat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kesulitan, ketika mendapatkan kesusahan, kita mendapatkan ujian. Maka Nabi mengajarkan kepada kita kaum muslimin, coba kita lihat isi daripada zikir tersebut. Semuanya adalah mengandung pujian dan semuanya adalah berisikan pentauhidan kalimat tauhid kepada Allah. La ilaha illallahul azimul halim. Kita sebutkan bahwa Allah tiada Tuhan yang paling berhak disembah kecuali-Nya, Al-Azim, yang Maha Agung, Al-Halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tiada Tuhan selain Allah, Rabb pemilik arsy yang agung. La ilaha illallah, tiada ilah yang paling berhak disembah kecuali Allah, Rabbus samawati wa rabbul ardi, Rabbnya langit dan Rabbnya bumi, wa rabbul arsyil karim, Rabbnya arsy yang maha mulia. Di situ tidak ada berupa permintaan. Disinilah uniknya doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita kaum muslimin. Ketika mendapatkan masalah dalam kehidupan, maka membiasakan diri untuk membaca doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang membacakan doa ini ketika menghadapi kesulitan, Allah akan berikan kelapangan pada dirinya. Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Inilah keutamaan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada zikir tersebut terdapat kalimat tauhid yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, hafizakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita bahwa di antara keutamaan tauhid itu, di samping apa yang sudah kita sampaikan pada pagi kemarin, ternyata memang Allah Subhanahu wa taala telah
mengambil janji kepada kita. Telah mengambil janji kepada setiap hamba ketika mereka berada di alam kandungan. Ketika mereka berada di dalam alam rahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-A'raf, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Di mana Allah telah mengambil sumpah kepada kita. Apakah dia adalah Rabb? Apakah dia adalah zat yang untuk kita taati? Maka kita mengatakan qalu bala, iya. Syahidna, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Makanya kemudian kita adalah orang yang telah diambil Allah sumpah untuk memberikan tauhid kita kepadanya. Telah berjanji kepada Allah di mana kita akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Para ulama menjelaskan ayat ini bahwa di antaranya Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala bi annahu mitsaqun haqiqiyyun. Sebuah perjanjian yang hakiki, hakikat yang benar. Bukan hanya sekedar alam bayangan, tetapi itu adalah hak di mana Allah mengambil sumpah, mengambil janji kepada kita setiap orang yang ada di dalam rahim ibunya, maka kemudian Allah memberikan janji kepada kita, mengambil sumpah kepada kita bahwa ternyata kita telah pernah mengaku bahwa Allah adalah Rabb kita semuanya. Oleh itu kaum muslimin, Al-Imam Ibnu Katsir juga telah menjelaskan dalam kitab tafsirnya, wa qad waradat ahadits fi akhdhi dzurriyyati min sulbi Adam wa tamyizum ila ashabil yamin wa ashabil shimal wa fi ba'dha al-istishhadu alaihim bi annahu rabbahum. Di dalam kitab Umdatut Tafsir, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ternyata banyak hadis-hadis juga yang menguatkan betapa Allah telah mengambil sumpah kepada setiap manusia di dalam alam rahimnya. Dan dia bersaksi bahwa Allah adalah Rabb-nya. Oleh itu, kaum muslimin, mari kita ingat-ingat kembali janji kita, sumpah kita kepada Allah, di mana kita akan menyembahnya, di mana kita akan mengabdikan diri kita kepadanya. Inilah yang menjadi bahwa Al-Quran merupakan sumber utama dalam pelajaran tauhid kita. Ternyata banyak sekali ayat-ayat yang mana Allah telah menguatkan di dalam ayat-ayatnya bahwa dia adalah zat yang patut kita sembah di dalam kehidupan kita ini. Kemudian di antara penjelasan Al-Quranul Karim tentang tauhid adalah di mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang ayat-ayat ar-rububiyah. Banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan rububiyatillahi tabaraka wa ta'ala. Sehingga para ulama memahami dengan dua manfaat. Yang pertama, kenapa Allah sebutkan di dalam Al-Quran bertaburan ayat-ayat yang berbicara tentang rububiyah. Rububiyah adalah kita di mana Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatur alam, yang menciptakan, yang mengurus seluruh urusan alam ini, Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya satu, kata para ulama, gharsu mahabbatillahi ta'ala fi qulubi ibadi. Agar tertanam rasa cinta kepada Allah di hati setiap hamba. Kita ketika berjalan di alam, di dunia ini, maka kita akan melihat betapa besarnya ciptaan Allah, betapa agungnya kebesaran Allah melalui ciptaannya. Kita lihat ke langit, lihat langit tanpa tiang, yang berdiri kokoh, yang tegak dengan kokoh. Kita lihat pula di hamparan bumi ini, ada bukit dan gunung yang begitu besar. Dan kita pandangkan, tajamkan pandangan kita ke lembah, ke laut, ke sungai.
betapa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dengan ciptaan-ciptaan itu para ulama mengatakan tertanam di hati kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika melewati sebuah jalan yang kita mendaki, maka kita dianjurkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jalan-jalan yang menanjak kita lewati dengan kendaraan kita, maka kita bertasbih kepada Allah, memujinya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan ketika kita menuruni lembah, kita lihat pula betapa besarnya kuasa Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Maka itu semua adalah dalam rangka tertanamnya cinta di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pedagang, para petani yang melihat tumbuh-tumbuhannya hijau, kemudian melihat betapa tumbuhnya tumbuhan tersebut dengan indah, dengan baik, maka pujilah Allah dalam setiap tumbuhan yang Anda lihat tersebut, agar itu menambahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para ulama, iqamatul hujjati ala ahli syirki wal awthan, untuk menegakkan hujjah kepada orang-orang pelaku syirik dan menyembah berhala. Kenapa? Lianna tauhid ar-rububiyyah mustalzim li tauhid al-uluhiyah. Karena tauhid rububiyah itu mengharuskan tegaknya tauhid uluhiyah. Maka disebutkan oleh para ulama, wa man aqarra bil awwal lazimahul iqraru bitsani. Orang yang meyakini Allah pencipta langit bumi yang mengurusi urusan alam ini adalah Allah, maka kemudian hasilnya adalah dia harus menyembah Allah. Maka ketika Allah ciptakan alam jagat raya ini, maka Allah mengatakan kepada orang-orang musyrik ketika mereka ditanya, siapa mencipta ini semua? Maka mereka mengatakan Allah. Tapi mereka tidak memberikan ibadah mereka kepadanya. Ini pengkhianatan. Ini adalah pengkhianatan. Ketika kita tahu zat yang maha kuasa, yang maha besar dan maha agung, kenapa kita tidak berikan ketaatan kita kepadanya? Kenapa kita tidak sembah Allah? Kenapa kita tidak memurnikan keyakinan kita kepadanya dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla? Maka dalam rangka iqamatul hujjah ala ahli syirki wal awthan, wa illa faqad azuma dzambuhu wa thaqala wizrahu. Kalau dia meyakini Allah sebagai pencipta tetapi dia tidak menyerahkan dirinya kepadanya, maka sungguh sangat besarlah dosa dan sungguh sangat besarlah keburukan yang ada pada dirinya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'zam? Dosa apa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Allah yang telah menciptakan kamu jadikan baginya tandingan. Sementara Allah telah menciptakan kita. Lalu kita membuatkan tandingan bagi Allah, membuatkan tandingan baginya. Ini adalah pengkhianatan dan kezaliman yang sangat besar. Pengkhianatan dan kezaliman yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya kita mengaku, yang seharusnya kita bersyukur, yang seharusnya kita berserah diri, yang seharusnya kita taat kepadanya, yang seharusnya kita memurnikan ibadah kita kepadanya. Namun kita menduakan Allah di dalam ketaatan kita. Maka ini merupakan kezaliman yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam banyak ayat Allah sebutkan tentang tauhid ar-rububiyah atau rububiyatullah tabaraka wa taala, seperti di dalam beberapa ayat yang akan kita sampaikan, yang mana ketika mereka ditanya dalam surah Az-Zukhruf, wala in sa'altahum, jika kamu bertanya kepada mereka, man khalaqahunna, siapakah menciptakan semua ini, la yaqulunna Allah,
mereka akan mengatakan dengan pasti Allah. Fa anna tu'fakun, dan apakah yang membaling kalian dari kebenaran. Az-Zukhruf 87. Kemudian wala in sa'altahum, jika kamu bertanya kepada mereka, man nazzala minas sama'i ma'ah, siapakah yang menurunkan air dari langit? Fa ahya bihil arda min ba'di mautiha, dan dengan air itu maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan setelah matinya. La yakulunna Allah, mereka akan berkata Allah. Dengan air itu tumbuh di muka bumi ini. Suburlah apa saja yang ditanam. Maka kemudian mereka ketika kita tanya akan mengatakan la yakulunna Allah. Mereka akan berkata Allah. Qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la yaqilun. Katakanlah segala puji bagi Allah, namun banyak di antara mereka orang-orang yang tidak berakal. Sungguh orang yang tidak tahu diri, yang tidak faham dengan tujuan hidup adalah orang yang tidak menggunakan akal. Bahkan orang yang tidak berakal. Allah yang mencukupkan kebutuhannya, Allah yang memberikan segala apa yang diinginkan olehnya tanpa balas, tanpa banyak, tanpa ada balasan yang dilakukan olehnya. Allah memberikan bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Maka kebaikan Allah itu dibalas dengan kesyirikan yang nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain Allah juga katakan, "Qul man rabbus samawati wal ard." Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Siapakah yang menciptakan Rabb, yang menciptakan langit yang 7 dan arsy yang agung? Sayaquluna lillahi qul afala tattaqun. Mereka akan berkata Allah. Katakan kepada mereka, apakah kalian tidak bertakwa kepadanya? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa biyujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillahi qul fa anna tusharun. Ini semua adalah ayat-ayat yang dimana ketika kita menanyakan kepada orang-orang musyrik, mereka akan berkata Allah pencipta. Ini menunjukkan mereka mengakui dan mengakui daripada sisi tauhid rububiyah. Bahkan wa awwalu amrin fil Qur'an huwa amru bit tauhid. Perintah pertama di dalam Al-Qur'an kalau kita baca surah Al-Baqarah itu, perintah pertamanya adalah amrun bit tauhidihi, yaitu perintah mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Ya, was samaa'a binaa'a, dan langit yang ditegakkan Allah. Wa anzala minas samaa'i ma'an, Allah turunkan hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, lalu kemudian keluarlah tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, jangan kalian jadikan bagi Allah syarikat, tandingan, sedangkan kalian itu mengetahui. Wa antum ta'lamun. Oleh itu kaum muslimin, inilah perintah Allah di dalam surah Al-Baqarah yang pertama tentang tauhid uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mereka orang-orang musyrikin tidak memberikan tauhid uluhiyah, walaupun mereka benar dari sisi tauhid rububiyah, Allah mencelah mereka. Allah menyebutkan mereka ini bukanlah mukmin. Mereka ini bukanlah mukmin. Maka sekali lagi kita ulang di sini bahwa ketika orang mengatakan Islam itu cukup meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi, ini salah. Bukti salahnya apa? Orang-orang musyrikin dulu mereka meyakini Allah pencipta langit dan bumi, tetapi Allah tidak sebut mereka mukmin. Allah sebut mereka kafir, bahkan Allah sebut mereka orang musyrik. Makanya tauhid rububiyah mustalzim li tauhidul uluhiyah.
Ketika kita meyakini Allah sang pencipta langit dan bumi, maka hendaknya kita teruskan keyakinan itu dengan menyerahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tauhid al-uluhiyah. Maka di antara tauhid al-uluhiyah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, ibadahku, kehidupanku dan kematianku adalah untuk Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah aku diperintahkan dan saya termasuk orang-orang awal yang berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapatkan betapa banyaknya tauhid ar-rububiyah yang Allah sebutkan, begitu juga dengan tauhid al-uluhiyah, dan bahkan Allah sebutkan juga tauhid asma dan sifat. Tauhid asma dan sifat. Sebagaimana Allah juga sebutkan di dalam surat Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ya, ketahuilah bahwa tiada ilah yang paling berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin kaum muslimat, wa li'idhami hadzal sya'n min anwa'it tauhid la takad takhlu ayatun min ayatil Qur'an min zikri sifatin au ismin. Maka betapa besarnya urusan tauhid ini, maka tidak ada ayat yang kita lewati di dalam Al-Qur'anul Karim kecuali akan kita dapatkan 3 tauhid ini di dalam ayat-ayat tersebut. Bahkan tentang tauhid asma dan sifat juga kita dapat banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wal Qur'anu fihi min zikri asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi akthar mimma fihi min zikril akli wa syurbi wa nikahi fil jannah. Kita perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah lebih banyak diungkapkan, disebutkan daripada menyebutkan tentang makan dan minum, nikah di dalam surga. Pembicaraan tentang nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah itu lebih banyak Allah ungkap di dalam Al-Quranul Karim jika dibandingkan dengan kenikmatan surga berupa makan, minum, dan yang lainnya. Wal ayatul mutadamminatu li dzikri asma'illahi wa sifati a'zamu qadra min ayatil ma'ad. Dan ayat-ayat yang mengandung pembahasan tentang asma dan sifat Allah lebih agung, lebih mulia, lebih besar kedudukannya daripada ayat-ayat yang berbicara tentang hari kemudian. Fa'a'zamu ayatin fil Qur'ani ayatul kursi al-mutadamminatu lidzalik. Dan seagung-agung ayat di dalam Al-Quran merupakan ayat kursi, dan di dalamnya ada ayat tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu suratu Ummul Quran, dan seagung-agung surat adalah surat Ummul Quran atau disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani, Al-Fatihah, dan di dalamnya terdapat asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa besarnya nilai tauhid di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan tauhid merupakan intisari daripada Al-Quranul Karim tersebut. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berdoa dengan menggunakan nama dan sifatnya. Di antara adab yang mesti kita jaga, yang mesti kita laksanakan ketika memohon kepada Allah, yang mesti kita perhatikan adalah berdoa dengan menggunakan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala katakan walillahil asmaul husna. Di antara adab-adab kita berdoa, ikhwani wa akhwati fiddin, maka mari kita perhatikan nama dan sifat Allah. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Maka hendaklah kalian berdoa dengannya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan hati-hatilah dan tinggalkan orang-orang yang melenceng dari nama-namanya.
Sayudzawna ma kanu ya'malun. Mereka akan diberikan balasan sesuai apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Maka kalau kita ingin berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka katakanlah kita bertawassul dengan namanya. Kita bertawassul dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla, seperti kita katakan ya Razzaq urzuqni, wa ya Tawwab tub alayya, wa ya Rahman irhamni, wa ya Fattah iftah alayya abwab al-ilm, dan lain sebagainya. Bisa kita gunakan nama-nama Allah di dalam doa-doa kita kepadanya. Dan ini tawassul dengan nama Allah dibolehkan dalam agama kita, disyariatkan, bahkan diperintahkan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada yang bertentangan dengan ajaran kita. Maka itu sebutlah nama Allah di dalam doa kita, di dalam sujud kita, dalam setiap munajat kita kepadanya. Dan orang-orang yang perhatikan firman Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan anal ayat al-makhtuma bi ba'di asma'illahi ta'ala la tantahi illa bima yunasibuha minal asma'. Ya, kita mendapatkan setiap ayat-ayat itu bahkan ditutup dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayat yang Allah sampaikan pesan dan kabarnya, maka Allah tutup pesan ayat itu dengan nama-nama yang sesuai dengan apa yang Allah sebutkan pada ayat tersebut. Seperti Allah katakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Orang ketika laki-laki dan perempuan yang mencuri, kemudian Allah perintahkan untuk dipotong tangan mereka sebagai bentuk balasan kepada orang yang melakukan itu. Lalu kemudian Allah tutup berita tentang perintah ini dengan namanya Aziz dan Hakim. Sesuai dengan apa yang tema ayat. Faman taba min ba'di zulmihi, barang siapa yang bertaubat setelah melakukan dosa, wa aslaha, dan memperbaiki diri, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah akan menerima. Sungguh Allah akan menerima taubatnya. Coba lihat ayat-ayatnya, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, yang Maha Penyayang. Ya Allah. Maka kita akan temukan banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang berbicara tentang nama dan sifat Allah. Maka itulah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, bahwa banyak sekali penyampaian tentang asma dan sifat Allah di dalam Al-Quran, melebihi jumlah penyebutan makan, minum, dan kenikmatan di surga nanti. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, di dalam ayat Al-Quranul Karim juga kita dapatkan di mana Allah Subhanahu wa taala jauh dari segala kekurangan-kekurangan. Dan ketika Allah menyebutkan jauh dari kekurangan, maka ini menunjukkan kesempurnaannya. Sebagaimana Allah katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini ayat yang menjadi pemungkas, bahwa ketika Allah sebutkan tentang perbuatan-perbuatannya yang barangkali perbuatan itu juga ada dalam kehidupan kita, maka jangan kita samakan Allah dengan kita. Jangan kita samakan Allah dengan kita. Maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah nusbit ma athbatallah li nafsi, kita tetapkan apa yang Allah tetapkan tentang dirinya, ya, kemudian kita nafikan apa yang Allah nafikan tentang dirinya. Tapi ingat, laisa kamitslihi syai'. Ini kuncinya. Wa Allah tidak menyerupai dengan satu apapun. Wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Fala tadribu lillahi al-amthala innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kalian buat permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Dalam surat Al-Ikhlas Allah katakan qul huwallahu ahad. Ahadun fi dzatihi, ahad di dalam zatnya, wa ahadun fi sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi. Itu semua adalah tauhid yang mulia, yang agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka itu, kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim,
ayatul isbat taridu fil Qur'anil Karim mufassalah. Ayat-ayat yang menetapkan tentang sifat Allah kita dapatkan secara mufassal, secara rinci. Fanajil ayati fi isbati sifatillahi tabaraka wa ta'ala kathiratun jiddan. Kita dapatkan ayat-ayat itu tentang banyak sekali. Ala wajh tafsir, secara rinci Allah jelaskan. Fi hina ana tanziha yaridu umuman mujmala. Sementara ayat-ayat yang berbicara tentang tanzih Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan secara mujmal. Wa dzalika li anna al-kamala fil isbat, karena kesempurnaan itu pada sifat-sifat yang terdapat pada sifat-sifat yang ditetapkan Allah, ay yakuna mufassalan bi khilafil nafi fal kamalu fihi ay yakuna mujmala. Maka itu kaum muslimin kaum muslimat, sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya secara rinci, dan itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, hafizakumullah. Lalu kita lanjutkan pembahasan Al-Qur'an, tauhid di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kita dapatkan pula di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan balasan li ahli tauhid wa ahli syirki fid darain. Ketika Al-Quran menjelaskan orang-orang yang mendapatkan hidayah dan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, maka ternyata balasan bagi kedua kelompok tersebut Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa hadza katsirun jiddan fil Quran. Dan ini banyak sekali kita dapatkan. Lakin la ba'sa an nadhkura ba'd al-ayat ala sabilil misal la al-hasar. Kita akan sebutkan beberapa ayat sebagai contoh bagi kita, bukan untuk pembatasan. Faqad wa'adallahu tabaraka wa ta'ala ahla tauhid wal iman wu'udan 'azimatan fi hadhihi ad-dar qabla daril qarar. Allah telah menyebutkan balasan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepadanya dan hari kiamat kelak di dunia ini, dengan balasan yang agung sebelum di hari kiamat, sebelum di dalam kehidupan akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan janji kepada mereka di dunia bitamkin, kuasa. Allah berikan kuasa kepada mereka, memberikan istikhlaf fil ard. Allah berikan kepada mereka kuasa, wassabat wal amnu istiqrar. Allah berikan kekuatan, kekokohan, keamanan, wal mahabba fi qulubil khalq, dan rasa cinta di hati orang, wal furqan. Allah berikan di hatinya furqan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Ini manfaat semua yang Allah berikan ketika kita di dunia. Dan Al-Quran memberikan penjelasan itu. Al-Quran memberikan penjelasan tersebut. Allah berikan balasan di dunia dan Allah berikan balasan di akhirat kelak. Bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah dan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah memberikan janji kepada kalian orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Ini sebuah ayat yang indah sekali dan sering kita dapatkan. Ketika Allah sebutkan iman, maka keduanya adalah amal. Ini membuktikan bahwa iman itu harus diikutkan dengan amal. Tidak cukup dengan hanya iqrar bil lisan tanpa ada pembuktian dengan amal jawarih kita. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah akan berikan kepada mereka khilafah. Allah berikan kepada mereka kekuasaan. Wa liyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Maka kalau umat ini ingin berjaya, kaum muslimin kaum muslimat, kalau umat ini ingin bangkit, kalau umat ingin disegani, kalau umat ini ingin tegak, maka murnikanlah akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya Allah akan berikan tamkin, Allah berikan istikhlaf di muka bumi ini. Allah akan berikan itu kepada kita. Maka murnikan tauhid kita, murnikan akidah kita. Sembahlah Allah semata, jauhkan segala bentuk khurafat, segala bentuk kesyirikan-kesyirikan, segala bentuk penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah. Kalau ini sudah kita lakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh,
sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Mereka ini akan yang dicintai oleh orang. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka ini akan dicintai oleh orang banyak. Maka adakah orang beriman tidak dicintai orang? Tidak. Fitrah hati kita ini akan condong cinta suka kepadanya. Orang soleh terlihat baik dari wajahnya, dari akhlaknya, penampilannya. Kita dapatkan hati kita senang. Melihatnya saja hati kita sudah teduh. Apalagi kita bergaul dengan orang soleh. Karena orientasinya tidak ada untuk dirinya. Tidak ada untuk dunia. Dan bahkan orientasi yang dibangun adalah orientasi akhirat. Cinta kepada Allah. Menggapai ridha dan surganya. Menggapai ampunan Allah Azza wa Jalla. Bersahabatlah kita dengan orang-orang seperti ini kaum muslimin. Dekatlah kita dengan mereka. Agar kita tahu betapa nikmatnya hati yang tenang itu dengan mengenali Allah Azza wa Jalla. Agar kita tahu betapa lezatnya kita memiliki orientasi akhirat. Tenang kita mendapatkannya. Dan kita akan memberikan di hati kita ini kecintaan kepadanya. Makanya orang-orang saleh dicintai oleh orang banyak. Tanda bukti orang baik dicintai oleh orang. Tanda bukti dia orang dicintai Allah, maka dia dicintai oleh orang banyak. Tanda bukti dia dicintai oleh Allah, maka dicintai oleh orang banyak. Betapa banyaknya orang-orang di dunia ini tidak dikenal. Tetapi di langit sana dikenal Allah dan para makhluknya. Maka berusahalah kita menjadi orang-orang yang dikenal Allah dan para makhluknya yang ada di atas arasy sana. Dan kita berusaha untuk menampaki kaki kita di atas tauhid yang benar. Maka kemudian kita akan mendapatkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Maka Allah berikan kepada kalian furqan. Ini kita butuhkan apalagi hidup di akhir zaman seperti ini. Furqan itu apa kaum muslimin? Yang akan membedakan hati kita ini kalau banyak hal yang haram, diri kita ini atau hal yang syubhat, sulit kita membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sulit kita akan memisah-misahkannya. Tapi orang yang Allah berikan furqan dan syarat mendapatkannya adalah takwa kepada Allah. Maka kita akan sangat mudah memandang itu adalah batil, kita tinggalkan. Dan itu adalah hak, kita lakukan. Jangan terpedaya dengan pandangan-pandangan yang sekiranya itu adalah pandangan indah yang kita lihat, tetapi di situ ada hal yang haram, tapi kita tetap melakukannya. Ini saya khawatir masuk kepada istidraj Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepadanya, maka Allah akan memberikan kepada kita furqan. Allah berikan bimbingan kepada kita agar kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian janji Allah, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, Allah akan ampunkan. Wallahu dzul fadlil azim. Allah yang maha mulia, yang maha agung. Coba kita lihat sesuai dengan tema ayat, Allah tutup ayat itu dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua adalah terdapat nilai-nilai tauhid di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan amatilah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an, dan kita rasakan betapa agungnya Allah dalam setiap ayat yang kita baca tersebut. Ini sebagai bentuk balasan Allah kepada mereka yang ahlut tauhid. Adapun mereka orang-orang yang mengingkari Allah Azza wa Jalla, maka kita dapatkan pula ancaman-ancaman Allah kepada mereka. Ya, balasan Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillatun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang bertauhid dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka akan dimasukkan Allah ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian begitu juga Allah sebutkan, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itu merupakan kemenangan yang besar. Maka itu mari kita perbaiki. Orang yang menang itu siapa kaum muslimin? Adalah orang yang telah masuk ke dalam surga. Orang yang dijamin masuk surga itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan
dua kebaikan di dunia dan di akhirat kelak bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih pula. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira. Fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Wa fil akhirati, dan di akhirat kelak. La tabdila li kalimatillahi, dzalika huwal fawzul azim. Dan itu merupakan kemenangan yang nyata, yang besar insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ada ayat yang Allah sebutkan balasan di akhirat, ada ayat yang Allah gabungkan balasannya di dunia dan di akhirat, dan juga ada ayat yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ada orang yang Allah hukum di dunia ini, di mana Allah berikan kepada mereka, ya, matikan dengan suara yang keras, Allah tenggelamkan ke dalam bumi, ya, Allah masukkan ke dalam bumi dan Allah tenggelamkan di lautan, dan semua itu bukanlah bentuk kezaliman Allah kepada mereka, namun kezaliman mereka terhadap diri mereka sendiri. Inilah balasan bagi orang-orang yang tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah katakan alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, orang-orang yang Allah wafatkan, yang malaikat Allah wafatkan dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su'in bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Mereka akan disuruh Allah Azza wa Jalla untuk masuk ke dalam neraka jahanam, dan mereka akan menempati tempat orang-orang yang sombong di hari kiamat kelak, neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat banyak ayat-ayat yang berbicara tentang balasan bagi ahli tauhid dan ahli syirik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan pembahasan tauhid di dalam Al-Qur'an ini membawa kita kepada pemahaman yang benar, menjadikan kita orang-orang yang memiliki akidah yang benar, yang menjadikan diri kita selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan untuk pembahasan kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal. Dari waktu yang tersisa, kita coba buka sesi tanya jawab, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk sambil kita menunggu telepon 581273 Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya, di luar tema sepertinya, apakah yang harus dipersiapkan setelah nazar dengan seorang akhwat, yang mana keluarga akhwat tersebut menerima ikhwan tersebut? Jazakallahu khairan Ustaz. Taib. Di antara proses pernikahan, barakallahu fik akhi, setelah nazar, tentu kita akan meyakinkan diri kita. Setelah kita meyakini diri kita, akan melangkah kepada proses berikutnya, yaitu jenjang berikutnya adalah khitbah. Maka persiapkan diri sebaik-baiknya untuk melakukan proses tersebut dengan menanyakan kesanggupan diri, berapa yang akan kita lakukan, berapa uang yang akan kita berikan, dan berapa peralatan yang akan kita serahkan. Dan tentu ini melalui komunikasi-komunikasi secara syar'i dengan akhwat atau keluarganya. Andai kita juga berkomunikasi tentu dengan cara-cara yang syar'i pula, dengan ditemani oleh keluarganya, dengan mahramnya, sehingga tidak menjadikan kebaikan dalam pernikahan akan berselimut dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka
Setelah nazar, yakinkan kita akan melanjutkan proses berikutnya, yaitu proses khitbah. Setelah khitbah dilaksanakan, maka jangan berikan waktu lama-lama di dalam khitbah ini. Karena ini akan menjadi fase yang akan bisa berujung fitnah tidak baik. Andai proses dan fase khitbah ini memiliki waktu yang sangat lama. Kenapa demikian? Karena hati kita ini di tangan Allah. Siapa yang menjamin? Siapa yang akan mengokohkan hati kita untuk bisa melanjutkan ke langkah berikutnya? Kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka jangan berikan waktu lama. Cukup kita berikan waktu untuk bisa mengenal keluarga dan akhwat tersebut. Lalu kemudian kalau kita sudah meyakini itu sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka baru kita melangkah pada proses untuk membuat janji untuk melangsungkan akad pernikahan yang sangat mulia dalam agama kita. Ini beberapa hal yang mesti dilakukan dan tentu diukur dengan kemampuan dan diukur dengan kesanggupan kita dan disesuaikan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya hari ini kita lihat betapa banyaknya dalam majlis pernikahan dengan suasana yang syahdu, dengan suasana-suasana yang menghadirkan keimanan karena tidak diisi dengan musik-musik dan tidak dilakukan dengan proses-proses yang melanggar syariat. Alhamdulillah sudah banyak kita lihat dan ini merupakan bukti kita belajar dan kita mengamalkan ilmu kita bersama. Maka lakukanlah sesyar'i mungkin dan yang terpenting adalah kita bisa menghalalkan istri kita dengan ijab dan kabul dari walinya dan kita bersyukur itu merupakan hal yang dianjurkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan aulim walau bisyatin, walimahkanlah atau bergembiralah, bersyukurlah walau hanya dengan seekor syah, seekor kambing. Hari ini lebih dari seekor kambing orang mampu. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah sesederhana mungkin, yang penting itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya dan mudah-mudahan juga niatnya untuk pernikahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah wabarakatuh. termasuk kesyirikan jika kita meramalkan atau memprediksi masa depan anak dengan sifat-sifatnya di waktu kecil? Seperti kita lihat dia kecil seperti ini dan masa depannya kalau besar akan keras kepala atau cerdik dan sebagainya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fik akhil karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hal ini perkara yang tidak baik dalam agama kita. Karena masa depan siapa yang tahu? Ajal di tangan Allah Azza wa Jalla. Kalau dalam ilmu psikologi misalnya, kita mungkin bisa saja melihat anak ini kecenderungannya seperti ini. Anak ini bisa jadi kesukaannya seperti ini. Tapi itu bukanlah hal yang mutlak. Apalagi orang melihat telapak tangan. Di hari ini banyak fenomena di masyarakat. Akhlaknya seperti ini, kemudian lihat telapak tangan. Ini merupakan meramal. Meramal itu bukanlah perkara yang mulia dalam agama kita. Meramal masa depan, meramal kehidupan anak di masa besarnya, di masa yang akan datang, ya bukanlah perkara yang terpuji. Bahkan bisa jadi jatuh kepada kesyirikan kalau kita meyakini dari apa yang kita tanyakan kepada seseorang, apa yang kita yakini dari ucapan orang-orang yang suka meramal-ramal tersebut. Maka Nabi SAW melarang kita untuk bertanya kepada mereka, ya man ata arrafan, ya orang-orang yang merasa tahu untuk perkara-perkara yang masa akan datang atau perkara-perkara yang gaib, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalnya dan tidak, atau kahinan atau para dukun, Allah tidak akan menerima ibadah salatnya. Datang saja, apalagi meyakini dan meyakini apa yang disampaikan. Tentu ini perkara yang dibenci dan dilarang dalam agama kita. Wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sudah 5 bulan terakhir mengamalkan puasa Daud, Ustaz. Tapi saya berniat adalah untuk melakukan diet dan alhamdulillah diet saya berhasil. Apakah saya harus meluruskan niat agar dapat pahala ataukah niat itu juga dapat pahala, Ustaz? Jazakallah khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Saya doakan semoga akhil karim berada dalam keimanan dan ketaatan serta istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Terkait yang ditanyakan puasa Daud dengan tujuan kesehatan, maka saya katakan bahwa awali niat Anda itu adalah ibadah kepada Allah, karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa adalah puasanya Daud alaihissalam. Bahkan Nabi juga mengatakan sebaik-baik qiyam adalah qiyamnya Daud alaihissalam. Maka contohlah Daud di dalam ketaatan dan ibadahnya sebagaimana Nabi kita anjurkan. Dan dan berpuasa Daud meyakini ini adalah perintah Rasulullah SAW adalah sebuah keimanan, sebuah kebaikan. Maka kemudian apa yang kita dapatkan dari ibadah puasa itu nomor 2. Maka luruskan niat Anda, berpuasa itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Anda rasakan dari kesehatan, manfaat kesehatan itu adalah nomor sekian. Maka Nabi SAW mengatakan juga dalam hadisnya, sumu tasihu, karena dalam puasa itu akan dapat manfaat kesehatan bagi kita. Tapi jangan dijadikan kesehatan itu di depan. Agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah, maka yang pertama niatkan ibadah kepadanya. Yang kedua mengikuti mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perintah Nabi. Maka Nabi menganjurkan kita untuk melaksanakan puasa ini. Dan sebaik-baik puasa kata Rasulullah adalah puasa Daud. Maka apa yang dirasakan dari kesehatan, dari manfaatnya, Anda bisa turun berat badannya, Anda bisa lebih lincah bergeraknya dan lebih sehat rasanya, ini adalah manfaat dari menjalankan syariat. Itu adalah buah dari ibadah itu sendiri. Jangan diniatkan itu, tapi niatkanlah untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan berikan balasan kepada kita. Wabillahi taufik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ini juga termasuk syirik? Ada permainan game di Facebook seperti game ketika kita nanti dewasa, ada juga game yang meramalkan ketika nanti kita menikah berapa jumlah anak dan seterusnya. Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Saya katakan bahwa apapun ramalan-ramalan, apapun bentuk-bentuk perhitungan-perhitungan di masa yang akan datang, itu semua di luar syariat kita. Apalagi game yang itu semua adalah buatan manusia. Yang itu adalah semuanya permainan, yang sifatnya permainan. Dan saya katakan sekali lagi bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk baiknya Islam kita ini adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Apalagi game seperti itu. Dan saya katakan ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, ini merupakan ujian yang besar bagi kita hari ini. Perkara game, PlayStation dan lain sebagainya adalah musuh dalam pendidikan kita. Dia adalah musuh di dalam perkembangan anak-anak kita. Dekatkan mereka kepada Allah, dekatkan mereka kepada Nabi-Nya melalui sunnah-sunnahnya, dekatkan mereka kepada hadis-hadisnya, kepada ilmu, kepada orang-orang saleh. Ini lebih utama kaum muslimin. Ini lebih utama. Maka orang tua mari kita kembali introspeksi diri kita dengan amanah yang Allah berikan kepada kita. Mari kita bersungguh-sungguh di dalam menegakkan ayat qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluarga dari neraka Allah Azza wa Jalla. Ini perintah Allah kepada kita orang tua. Dan kawal mereka. Jangan sampai mereka ini masuk terjerumus kepada orang-orang yang rusak secara berpikir, secara otak. Karena orang main game itu akan lambat laun akan rusak. Akan terganggu pikirannya. Bisa jadi karena banyaknya duduk di depan layar, kemudian banyak sekali hayalan-hayalan dalam permainan tersebut. Lebih baik mereka ini, saya katakan, ambil bola suruh lemparkan depan rumah itu. Tendang-tendang bola di sore hari itu lebih baik.
keluar keringat, sehat badannya. Hari ini anak-anak main bola di depan layar. Apa yang terjadi? Bukan sehat tapi gendut perutnya. Tidak keluar keringat karena di ruangan ber-AC. Seakan-akan sudah main bola, kakinya bergerak-gerak, tangannya main, kepalanya nyundul. Tapi apa yang didapat? Tidak ada. Lebih baik anak itu diberikan bola kaki, kemudian disuruh dia nendang keluar, kelari-lari, dapat keringat, keluar keringat, itu akan lebih sehat. Maka sekali lagi saya katakan bahwa game PlayStation adalah musuh pendidikan kita. Maka terkait dengan itu juga merupakan perkara yang tidak benar, yaitu meramal-ramal melalui game. Ini adalah perkara yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Wabillahi taufik. Baik, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan juga bisa dipahami oleh yang bertanya. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir untuk hari ini. Insyaallah besok kita akan ketemu lagi di waktu dan frekuensi yang sama dengan lanjutan kajian dari Ustaz kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita kaji hari ini, apa kita diskusikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa untuk semua kata yang telah bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.